Hari ini, mari kita merenungkan ayat-ayat Alkitab yang mengingatkan kita akan kasih dan penjagaan Tuhan yang tak berkesudahan. Izinkan firman-Nya menguatkan hati kita dan membawa ketentraman dalam hidup kita. Dalam episode ini, kita akan merenungkan ayat-ayat Alkitab tentang hidup tentram dalam perlindungan Tuhan, yang memberi kita rasa aman, sehingga kita dapat beristirahat dan tidur dengan tenang. Sebelum itu, marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang rindu akan firman-Mu. Kami bersyukur atas kasih dan perlindungan-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Saat ini, kami ingin merenungkan janji-janji-Mu yang membawa ketenangan dan kekuatan. Bukalah hati dan pikiran kami, agar firman-Mu menguatkan iman kami serta membawa damai sejahtera dalam hidup kami. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Marilah kita dengar firman Tuhan yang akan memberikan kedamaian dan ketentraman dalam beristirahat. Sebab kita selalu berada dalam perlindungan-Nya. Pertama Petrus pasal 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Terkadang kita merasa terbebani dengan berbagai kekhawatiran hidup. Namun, Tuhan tidak ingin kita memikulnya sendirian. Dia mengundang kita untuk menyerahkan semua beban kita kepadanya. Tuhan peduli pada setiap detail kehidupan kita. Serahkanlah semuanya dalam doa. Dan percayalah bahwa Dia akan memberikan yang terbaik bagi kita. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 16. Dan Ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahtera kepada kamu dalam segala hal. Tuhan menyertai kamu sekalian. Kehidupan seringkali penuh dengan kegelisahan dan ketidakpastian. Namun, Tuhan adalah sumber damai yang sejati. Dia tidak hanya memberi damai di saat keadaan baik, tetapi dalam segala hal. Saat hati kita gelisah, datanglah kepada Tuhan, karena hanya dalam hadirat-Nya kita menemukan ketenangan yang sejati. Amsal pasal 3, ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Seringkali kita mencoba mengandalkan pemahaman kita sendiri dalam mengambil keputusan. Namun, Tuhan mengundang kita untuk mempercayai Dia sepenuhnya. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepadanya, Dia akan membimbing kita pada jalan yang benar. Jangan ragu untuk menyerahkan setiap kekhawatiran dan rencana kita kepada Tuhan, karena Dia tahu yang terbaik bagi kita. Ibrani pasal 13 ayat 5-6. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ketika kita merasa takut atau kekurangan, ingatlah bahwa Tuhan adalah sumber segala yang kita butuhkan. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Kita tidak perlu hidup dalam kecemasan, karena Dia selalu menopang dan menolong kita. Percayalah kepadanya, dan hiduplah dalam ketenangan yang berasal dari janji-Nya. Mazmur pasal 4 ayat 8. Dengan tenteram, aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Ayat ini mengingatkan kita bahwa ketika dunia penuh dengan kekhawatiran, Tuhan memberi kita ketenangan sejati.
Percayalah bahwa dalam perlindungannya, kita dapat tidur dengan damai, karena Dia menjaga kita siang dan malam. Mazmur pasal 23 ayat pertama dan kedua. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ayat ini memberikan jaminan bagi kita bahwa Tuhan adalah gembala yang selalu mencukupi segala kebutuhan kita. Dia menuntun kita ke tempat yang penuh ketenangan dan memberikan damai sejahtera bagi jiwa kita yang lelah. Mazmur pasal 34 ayat 17-18. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tuhan mendengar setiap doa kita, terutama saat kita dalam kesulitan. Dia tidak pernah jauh dari mereka yang patah hati atau hancur jiwanya. Jika saat ini kita merasa lemah dan putus asa, datanglah kepada Tuhan. Dia bukan hanya mendengar, tetapi juga siap menolong dan menguatkan kita. Mazmur pasal 46 ayat pertama. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti, bahwa dalam setiap badai kehidupan, Tuhan adalah perlindungan dan kekuatan kita. Dia tidak pernah lalai menolong, bahkan di saat-saat tergelap sekalipun. Mazmur pasal 120, 1 ayat 7 dan 8. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Melalui ayat ini sekali lagi kita diingatkan bahwa Tuhan tidak pernah lengah dalam menjaga umat-Nya. Setiap langkah hidup kita berada dalam genggaman tangan-Nya, dari sekarang hingga selamanya. Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saat menghadapi kesulitan, kita mungkin sulit memahami rencana Tuhan. Namun, firman ini mengingatkan kita bahwa Tuhan sedang bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Meskipun situasi saat ini tampak sulit, percaya bahwa Tuhan sedang mengatur sesuatu yang lebih besar di balik semua itu. Jangan pernah kehilangan harapan, karena Dia setia pada janjinya. Roma pasal 8 ayat 38-39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Tidak ada hal di dunia ini yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Apapun keadaan kita, susah atau senang, kuat atau lemah, kasih-Nya tetap ada dan tidak berubah. Jangan biarkan ketakutan atau rasa bersalah menjauhkan kita darinya. Pegang janji ini dengan teguh. Kita selalu dikasihi oleh Tuhan dalam Kristus Yesus. Ulangan pasal 30, 1 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri yang akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ketika kita menghadapi masa depan yang tidak pasti, Tuhan memberikan jaminan
bahwa Dia akan berjalan di depan kita. Kita tidak perlu takut, karena Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Apapun tantangan yang ada di hadapan kita, percayalah bahwa Tuhan sudah lebih dulu mempersiapkan jalan. Pegang janjinya dan melangkahlah dengan iman. Yesaya pasal 54 ayat 17. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil, dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Dalam hidup, kita mungkin menghadapi tantangan dan serangan dari orang lain. Namun, Tuhan berjanji bahwa tidak ada senjata atau rencana jahat yang dapat menghancurkan kita. Dia adalah pembela kita, dan kebenarannya akan menyatakan keadilan. Jangan takut terhadap ancaman dunia, karena perlindungan Tuhan selalu menyertai kita. Yosua pasal 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan, Allahmu, menyertai engkau, kemanapun engkau pergi. Hidup seringkali penuh dengan tantangan yang membuat kita takut dan ragu. Namun, Tuhan tidak ingin kita hidup dalam ketakutan. Dia memerintahkan kita untuk kuat dan teguh, sebab Dia menyertai kita dalam setiap langkah. Ketika kita mengandalkan Tuhan, kita akan menemukan keberanian yang sejati, bukan karena kemampuan kita, tetapi karena janji penyertaan-Nya. Mazmur pasal 4 ayat 8. Dengan tenteram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Ayat ini mengingatkan kita bahwa ketika dunia penuh dengan kekhawatiran, Tuhan memberi kita ketenangan sejati. Percayalah bahwa dalam perlindungan-Nya, kita dapat tidur dengan damai, karena Dia menjaga kita siang dan malam. Mazmur pasal 34 ayat 17-18. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tuhan mendengar setiap doa kita, terutama saat kita dalam kesulitan. Dia tidak pernah jauh dari mereka yang patah hati atau hancur jiwanya. Jika saat ini kita merasa lemah dan putus asa, datanglah kepada Tuhan. Dia bukan hanya mendengar, tetapi juga siap menolong dan menguatkan kita. Dua Tesalonika pasal 3 ayat 16. Dan Ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahtera kepada kamu dalam segala hal. Tuhan menyertai kamu sekalian. Kehidupan seringkali penuh dengan kegelisahan dan ketidakpastian. Namun, Tuhan adalah sumber damai yang sejati. Dia tidak hanya memberi damai di saat keadaan baik, tetapi dalam segala hal. Saat hati kita gelisah, datanglah kepada Tuhan, karena hanya dalam hadirat-Nya kita menemukan ketenangan yang sejati. Mazmur pasal 120, 1 ayat 7 dan 8. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Melalui ayat ini sekali lagi kita diingatkan bahwa Tuhan tidak pernah lengah dalam menjaga umat-Nya.
setiap langkah hidup kita berada dalam genggaman tangannya, dari sekarang hingga selamanya. Renungan ini mengajak kita untuk selalu percaya bahwa dalam perlindungan Tuhan, kita tidak perlu takut atau khawatir. Semoga membawa ketenangan dan penguatan bagi imanmu.